Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bunda Sugihartati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah masalah sosial. Kali ini saya Damianus DV Usterwendo dengan NIM 211F 10339 akan melakukan presentasi tentang masalah sosial. Yang pertama, pengertian masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, dipastikan banyak permasalahan sosial, dampak dari perubahan atau perkembangan zaman dari berbagai aspek. Permasalahan, kegagalan adalah hal wajar dalam hidup, hanya saja setiap manusia menyikapi permasalahan sosial dengan pemikiran, perasaan, dan sikap yang berbeda. Permasalahan sosial atau masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan tetapi terjadi di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat sehingga diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Atau contohnya rumah kos. Permasalahan sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral atau berlawanan dengan hukum yang sifatnya dapat merusak individu atau suatu kelompok tertentu. Penyelesaian permasalahan sosial tidak mungkin ditelaah tanpa adanya pertimbangan ukuran-ukuran dari masyarakat mengenai apa yang dianggap buruk atau baik. Faktor pencetus masalah sosial. Yang pertama, perkembangan masyarakat. Masalah tersebut semakin melebar dengan cepat karena adanya guncangan di dalam masyarakat atau suatu kelompok sehingga terjadi kekagetan budaya atau kultur shock dan kesenjangan budaya atau kultur lag. 2. Permasalahan sosial umumnya juga timbul karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat di mana dapat membahayakan kehidupan individu atau masyarakat sehingga menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial yang menyebabkan kepincangan ikatan sosial. 3. Kemudian permasalahan sosial akan menimbulkan hubungan yang tidak baik antara unsur-unsur masyarakat, unsur-unsur kebudayaan, dan terjadi pula bentrokan dan ketidaksesuaian sehingga hubungan antara sosial terganggu dan mengakibatkan hancurnya kehidupan suatu kelompok. Contoh masalah bentrokan orang Kalimantan dan Madura. Yang berikut pengertian permasalahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, Suerjono Seikanto. Suerjono Seikanto menilai suatu masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Yang kedua, Vincent Parillo dalam Soetomo 2013. Vincent Parillo dalam Soetomo menuturkan pengertian masalah sosial merupakan suatu masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Tetapi suatu kondisi dianggap sebagai masalah sosial namun terjadi dalam waktu singkat dan menghilangkan bukan termaksud masalah sosial. Yang ketiga, Soetomo. Pengertian masalah sosial menurut Soetomo merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Yang keempat, Leslie. Leslie berpendapat bahwa pengertian masalah sosial merupakan suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai suatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai
karena perlu penyelesaian untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Yang berikut, faktor penyebab masalah sosial. Tentu antara lain, yang pertama, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, faktor psikologis, faktor biologis, faktor teknologi. 1. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga disebut sebagai faktor di mana ada suatu masyarakat atau individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Masalah ekonomi ini tidak lagi dipandang sebagai kondisi berkurang dalam mencukupi kebutuhan secara ekonomi, tetapi juga dalam pengaturan, distribusi, dan produksi yang mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa dan kemudian berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Contohnya, permasalahan orang-orang yang benar-benar miskin tidak mendapat bantuan, namun orang yang lebih mampu mendapatkan bantuan karena ada hubungan kekerabatan dengan pihak yang berwenang. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial yang menjadi permasalahan ekonomi merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat dan kemudian menjadi suatu perbedaan yang mencolok. Fenomena ini terjadi hampir di semua negara, termasuk di Indonesia. Kesenjangan sosial atau faktor sosial yang ada di Indonesia lebih terlihat antara orang kaya, baik pejabat maupun pengusaha dan dengan rakyat biasa. Biasanya permasalahan faktor sosial ini menjadi penyebab permasalahan. Faktor sosial ini menjadi penyebab terjadinya kesenjangan sosial. Salah satunya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Yang ketiga, faktor budaya. Faktor permasalahan sosial selanjutnya yakni berasal dari faktor budaya. Faktor budaya biasanya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Contoh faktor budaya yang biasanya terjadi di antaranya kenakalan remaja, konflik antara suku, diskriminasi, gender, pernikahan dini, perceraian, hingga eksploitasi lingkungan. Dalam masalah tersebut, budaya sangat berperan dari faktor masalah sosial karena kebudayaan yang semakin berkembang justru menimbulkan peran terhadap masalah sosial. Munculnya berbagai budaya luar dianggap sebagai budaya baru yang ternyata menerabas dan membuat masyarakat berperilaku tidak disiplin dan menerapkan budaya yang tidak diharapkan masyarakat secara luas. Yang keempat, faktor psikologis. Faktor permasalahan sosial selanjutnya yakni faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Contoh masalah yang bersumber dari faktor psikologis ini biasanya adanya pemahaman mengenai penyimpangan dari ajaran agama yang jika diamati secara detail tidak masuk akal dan munculnya raja-raja palsu, juga munculnya gerakan separatis anti pemerintah. Yang kelima, faktor biologis. Faktor permasalahan sosial yang lainnya adalah faktor biologis. Faktor biologis merupakan masalah sosial yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Contoh faktor biologis ini terjadi di masa kini dan sangat relevan, yakni terjadinya pandemi COVID-19. Yang keenam, faktor teknologi.
Faktor terakhir yakni adanya permasalahan sosial yang dipicu karena sebuah teknologi. Kemajuan teknologi dianggap sebagai hal yang luar biasa dalam membantu banyak pekerjaan serta memudahkan beberapa kelompok masyarakat. Akan tetapi tidak serta-merta teknologi menguntungkan semua pihak. Kemudahan teknologi ternyata bisa memicu adanya permasalahan sosial, terutama bagi yang hidupnya bergantung dengan hal-hal yang bersifat manual atau ketinggalan zaman. Contoh yang paling dekat saat ini adalah kemudahan memesan makanan atau bepergian menggunakan ojek online. Bagi masyarakat luas dan juga yang bekerja di perusahaan ojek online, tentu akan dimudahkan dengan adanya teknologi ini. Akan tetapi, hal ini terjadi masalah bagi orang yang berprofesi menarik becak atau ojek pangkalan dan juga penjual makanan yang tidak bisa menggunakan teknologi termutakhir karena jualan akan lebih sepi dibandingkan yang lain. Yang berikut bentuk-bentuk masalah sosial. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, kriminalitas. Yang keempat, kesenjangan sosial. Yang kelima, penyakit, pandemi dan endemi. Yang keenam, kenakalan remaja. Dan yang terakhir, pendidikan yang tidak merata. Yang pertama, kemiskinan. Permasalahan sosial, yakni kemiskinan, merupakan suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, serta kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Saat ini, masalah kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh beberapa negara. Masalah kemiskinan dalam bermasyarakat atau di ruang lingkup yang lebih luas kemudian menjadi masalah sosial karena mulai mewabah dan bertambah banyak. Saat ini, masalah kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial di Indonesia. Saat ini hasil survei menunjukkan bahwa ada kenaikan sekitar mencapai 2,67% dari jumlah awal, yakni pengangguran sekitar 28 juta orang atau sekitar mengalami kenaikan 9,77 orang. Dengan tingkat pengangguran terbuka 7,07% karena dampak pandemi COVID-19. Faktor pengangguran tersebut menjadi salah satu faktor kemiskinan pada permasalahan ekonomi. Karena masyarakat pada dasarnya membutuhkan alat pemenuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang berikut fokus masalah kemiskinan. Faktor internal merupakan orang dengan kategori miskin ini tidak berusaha mencari pekerjaan yang layak atau pendapatan dan tidak berusaha mengubah kehidupan keluar dari lingkungan kemiskinan. Sementara faktor eksternal salah satunya terjadi perubahan struktur sosial, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Yang berikut, hingga saat ini memang tidak ada tindakan yang bisa langsung dilakukan untuk menghapus kemiskinan di Indonesia, terlebih jika masalah kemiskinan ini mendarah daging. Selain faktor pengangguran, faktor kemiskinan juga bisa terjadi karena dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Yang kedua, pengangguran. Masalah pengangguran ini juga termaksud
ke dalam faktor ekonomi terjadinya permasalahan sosial. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah lapangan pekerjaan yang kurang atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran hingga saat ini sering menjadi masalah utama dalam perekonomian. Hal ini karena masalah pengangguran menyebabkan munculnya kurangnya produktivitas, menurunnya pendapatan masyarakat, dan menyebabkan masalah kemiskinan secara global. Masalah pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga jadi permasalahan sosial karena akan menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, kriminalitas. Istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris atau crime yang artinya kejahatan. Dalam permasalahan ekonomi, bukan tidak mungkin kriminalitas jadi pemicu utamanya. Hal ini karena ada berbagai tindakan yang sudah diatur menurut undang-undang yang masuk kerana kriminalitas. Beberapa tindakan yang termasuk unsur kriminalitas di dalam undang-undang mulai dari ucapan yang tidak sesuai, tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial, serta mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara ekonomi, politik, maupun psikologis. Sesuai dengan pandangan teori faktor permasalahan sosial, lingkungan sosial, dan kekuatan-kekuatan sosial sebagai faktor penyebab munculnya kejahatan, kriminalitas berkembang karena berkembangnya teknologi dan meningkatnya pertumbuhan suatu negara. Permasalahan sosial di Indonesia yang juga masih terjadi adalah kriminalitas. Contohnya adalah karena masalah pengangguran maka tindakan kriminal bisa terjadi. Contohnya mencuri atau menjamret demi bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Terjadi pembunuhan karena adanya kecemburuan dan kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Saat hal tersebut terjadi, pemerintah akan terus berupaya mengembangkan berbagai kualitas negara dan taraf keamanan, akan tetapi tingkat kejahatan juga semakin meningkat dengan kualitas perbuatan yang semakin berat. Bahkan kejahatan dapat menandingi kekuatan hukum yang berlaku. Terlebih pada masa modern seperti saat ini, adanya tingkah laku kriminalitas dianggap sebagai suatu bentuk kriminalitas sebab hal ini dirasa sudah membudaya dan sudah menjadi rahasia umum yang dapat ditebak. Misalnya praktik korupsi, uang pelicin atau suap untuk mempercepat penyelesaian masalah, tanda bakti atau gratifikasi, dan lain sebagainya. Ada pula tindakan kriminalitas yang diistilahkan dengan cybercrime, yakni sebuah perbuatan yang melanggar hukum karena dilakukan dengan perantara internet yang berbasis kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Karakteristik kejahatan dunia maya ini berbeda dengan kejahatan dunia nyata, baik dari ruangan lingkup, pelaku, sifat, dan modus. Yang keempat, kesenjangan sosial. Bentuk permasalahan sosial selanjutnya adalah terjadinya kesenjangan sosial.
Kesenjangan sosial merupakan suatu Yang keempat, kesenjangan sosial. Bentuk permasalahan sosial selanjutnya adalah terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang kemudian menjadi suatu perbedaan yang mencolok. Biasanya kesenjangan sosial terjadi antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, pejabat dengan rakyat biasa, dan lain sebagainya. Faktor kesenjangan sosial umumnya terjadi karena adanya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Kesenjangan sosial juga menjadi permasalahan sosial sebab menyebabkan terjadi kecemburuan sosial yang bisa meledak menjadi konflik sosial. Di Indonesia sendiri telah terjadi berbagai macam konflik sosial. Contohnya konflik horizontal yang sebenarnya macam konflik sosial. Permasalahan asalnya adalah adanya kesenjangan sosial yang berimplikasi menimbulkan kecemburuan sosial. Masalah sosial ini lebih pada permasalahan sosial ekonomi secara umumnya. Pada satu sisi, ada kelompok masyarakat yang hidup mewah dan berkecukupan. Namun di sisi lain ada masyarakat yang hidup kekurangan dan mengalami segala keterbatasan ekonomi. Hal ini jadi masalah ketika ada kemudahan akses bagi masyarakat yang berkecukupan dibandingkan masyarakat yang pas-pasan. Beberapa konflik sosial yang terjadi di Indonesia juga menjadi karena adanya sentimental, suku, agama, penduduk asli dan pendatang, dan lain sebagainya. Dari masalah sosial ini, akibatnya muncul konflik terbuka yang memberikan prasangka-prasangka dan sentimental yang berujung kecemburuan sosial. Permasalahan kesenjangan sosial ini terjadi di Indonesia. Misalnya antara kemudahan akses yang didapat oleh orang kaya dan juga kesulitan akses untuk orang miskin. Hal ini dipengaruhi karena faktor ekonomi dan juga pengaruh letak geografis dan faktor demografis masyarakat. Yang kelima, penyakit, pandemi atau endemi. Penyakit bisa menimbulkan terjadinya permasalahan sosial. Faktor ini sangat relevan dengan yang saat ini terjadi. Munculnya pandemi COVID-19 membuat berbagai masalah sosial baru yang berdampak pada masalah ekonomi, kriminalitas, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, permasalahan sosial yang berasal dari munculnya penyakit, baik pandemi maupun ekonomi, maupun endemi ini menjadi berbagai fasilitas kesehatan kurang bisa diakses karena adanya berbagai batasan, sehingga akhirnya banyak masyarakat yang tidak tertolong. Terjadi pula masalah kekurangan pangan karena banyak lapangan kerja yang ditutup karena berbagai aturan pembatasan warung-warung kecil, yang juga kekurangan pelanggan, dan masih banyak lagi. Ini terjadi karena adanya wabah penyakit menular. Permasalahan sosial yang sangat relevan di tahun ini adalah terjadinya pandemi COVID-19. Masih terjadi pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai dampak bagi masyarakat, mulai dari masalah ekonomi, pengangguran, pendidikan, masalah sosial, dan lain sebagainya. Yang keenam, kenakalan remaja. Kenakalan remaja juga termaksud permasalahan sosial karena sebagai bentuk pengabaian sosial yang akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Kenakalan remaja bisa meliputi semua perilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat yang berlaku. Terjadi pelanggaran baik secara budaya maupun hukum pidana. Biasanya kasus kenakalan remaja diantaranya adalah kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok,
minum minuman keras, balap liar, dan lain sebagainya. Pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat secara kuantitas karena dianggap bukan sebagai kasus pelanggaran hukum. Sementara itu, kasus seks pranikah di kalangan remaja, aborsi, dan lain sebagainya dianggap sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma masyarakat. Kasus kenakalan remaja menyimpang disebabkan karena belum matangnya emosi remaja yang ditandai dengan penilaian situasi kritis terhadap kepercayaan diri, kemampuan diri sendiri dalam mengambil sikap, bertindak, dan lain sebagainya. Kasus kenakalan remaja yang menjadi permasalahan sosial ini dianggap sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan. Beberapa remaja yang gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang sudah dimiliki remaja lain seusianya selama masa perkembangannya. Yang ketujuh, pendidikan yang tidak merata. Terjadinya pendidikan yang tidak merata memicu terjadinya permasalahan sosial karena menjadi salah satu dampak negatif bagi bangsa. Kurang meratanya